Kita sibuk mencetak siswa yang seragam, tapi lupa bertanya, apakah semua siswa memang cocok dengan cetakan yang sama? Ini tentang sistem pendidikan yang terlalu rapi di atas kertas, tapi seringkali memaksa manusia yang bentuknya tidak selalu bulat ataupun persegi. Seperti memaksa pasak persegi masuk ke dalam lubang bundar, terlalu sempit untuk berbeda, terlalu longgar untuk berkembang. Kali ini saya tidak bicara soal kurikulum ataupun kebijakan, tapi tentang bagaimana kita seringkali salah dalam menyesuaikan sistem. Siapa yang menyesuaikan siapa? Inilah yang perlu kita resolusikan. Apakah pendidikan hari ini membentuk potensi atau memaksa keseragaman? Fenomenanya, di satu sisi kita mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Tapi di sisi lain, kita tetap menilai mereka dengan standar tunggal dan kriteria kaku. Seperti punya toko roti yang mengiklankan berbagai rasa, tapi di rak hanya ada roti tawar polos yang semuanya dipotong sama. Inikah ironi pendidikan modern? Atau ini cerminan sistem yang belum cukup fleksibel? Sebelum itu, mari kita pahami dulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan metafora square peg in round holes dalam konteks pendidikan, dan mengapa ketidaksesuaian sistem dan individu bisa menjadi akar dari banyak permasalahan belajar. Bayangkan kamu punya puzzle, semua lubangnya bulat, tapi sebagian kepingan berbentuk persegi. Kamu bisa memaksakan kepingan persegi itu masuk, tapi hasilnya akan tergores, rusak, ataupun longgar. Itulah inti metafora square peg in round holes dalam pendidikan. Ketidaksesuaian antara karakter, gaya belajar, atau potensi siswa dengan sistem yang seragam. Secara ilmiah, ini menggambarkan mismatch antara diferensiasi pembelajaran individu dan juga standar edukasi. Yang seperti apa yang kita maksud? Sistem yang mengukur semua siswa dengan satu alat ukur tanpa ruang adaptasi pada keunikan mereka. Dan siswa akhirnya merasa tidak pas, bukan karena tidak mampu, tapi karena bentuknya berbeda. Membayangkan sekolah seperti pabrik sepatu. Kalau semua sepatu dibuat dengan ukuran sama, sebagian orang akan kesakitan, sebagian lagi akan kesulitan berjalan. Inilah yang sering terjadi di pendidikan. Kita memaksa semua siswa memakai ukuran yang sama, padahal fungsi pendidikan adalah membantu setiap orang berjalan lebih jauh. Suatu inovasi pendidikan seharusnya fokus pada kesesuaian antara metode dan individu, bukan pada keseragaman mutlak. Ini sangat penting, karena memaksa keseragaman justru akan membunuh potensi yang unik. Pernahkah kita menghitung berapa banyak siswa yang sebenarnya cocok dengan sistem saat ini? Dan berapa banyak yang selama ini hanya dipaksa untuk cocok? Jika jawabannya membuat kita terdiam, berarti sudah waktunya kita merancang sistem yang lebih lentur daripada kaku. Kalau kita terus memaksa bentuk yang berbeda untuk masuk ke lubang yang sama, maka kita tidak sedang membentuk, kita sedang memahat. Dan kalau siswa selalu harus menyesuaikan diri sepihak, maka yang tumbuh bukan potensi, tapi rasa tidak cukup. Jika akhirnya kita mau menyesuaikan lubang untuk pasarnya, maka pendidikan bisa menjadi ruang yang benar-benar memfasilitasi pertumbuhan alami setiap individu. Karena tujuan pendidikan bukan membuat semua orang sama bentuknya, tapi membuat semua orang bisa menemukan bentuk terbaiknya. Inovasi bukanlah menciptakan hal yang baru, melainkan berani mempertanyakan cara dan meresolusikannya dengan menyampaikan pemecahan masalah. Kalau Bapak Ibu juga punya gagasan atau praktik yang layak disampaikan, jangan disimpan sendiri. Tulis di kolom komentar atau ke akun email yang ada di deskripsi. Bisa jadi, ide yang kamu lihat hari ini menjadi solusi bagi banyak orang di hari esok. Kita tidak mengejar sensasi, namun membangun percakapan yang akan melihat sejauh mana inovasi yang kita sebut benar-benar berguna nantinya.